여기 강상의 죄를 범한 극악무도한 여인이 있어. 이 사실이라. Jae yang merasa kecewa dengan putra mahkota, ia pun berteriak mengatakan tentang kebenaran surat teror yang selama ini diterima oleh putra mahkota. Jae ingin semua orang tahu dan menganggap surat tersebut adalah benar. Dan putra mahkota pun akhirnya memutuskan untuk memberikan Jae kesempatan. Jae memohon pertolongan kepada putra mahkota untuk melindunginya dan memberikannya waktu untuk menyelidiki kasus yang menimpa keluarganya, agar ia bisa memulihkan nama baiknya dan mengungkap kebenaran yang menimpa keluarganya. Putra mahkota memberi Jae kesempatan, namun Jae harus bisa menemukan caranya sendiri agar bisa sampai di Istana Timur milik putra mahkota. Kemudian saat putra mahkota pergi dengan pengawalnya, Jae sengaja mengikuti mereka. Ia dengan lantang mengatakan ia akan mengikuti perintah putra mahkota. Pengawal dan para dayang yang melihat Jae pun ikut bingung melihat maksud Jae. 좋아, 분부대로. Putra mahkota bersikap acuh karena ia ingin tahu usaha Jae agar bisa masuk ke istana miliknya. Kemudian Jae mengaku sebagai Qasim baru di Istana Timur. Ia meminta para dayang untuk memberikan seragam baru untuknya. Para dayang pun percaya karena Jae tadi memang terlihat berbicara dengan putra mahkota. Sementara itu, terlihat seorang prajurit dan dayang istana saling berkirim surat diam-diam. Dalam surat tersebut membahas tentang Jae, yaitu prajurit Komando 5 yang dibawa putra mahkota ke istana setelah acara perburuan. Di tempat berbeda, para Qasim terlihat kasihan dengan Jae yang menjadi Qasim baru putra mahkota. Karena putra mahkota terkenal sangat pemilih dan juga kerap membuat para Qasim kelelahan menuruti semua permintaannya. 새로운 내관인데, 아유, 재수도 없지. Para Qasim mencoba untuk meminta satu Qasim baru untuk meringankan pekerjaan mereka. Namun usaha untuk merayu putra mahkota agar mengabulkan keinginan mereka tersebut gagal karena putra mahkota tidak ingin menambah pelayan baru. Sementara itu, Jae yang sudah mengenakan seragam Qasim, ia pun ternyata kesulitan mencari letak Istana Timur. Ia berlari ke sana kemari kebingungan mencarinya. Hingga kemudian ia tidak sengaja bertemu dengan putri raja yang saat itu ingin bertemu dengan kakaknya. Berkat pertemuan tidak sengaja itu, adik putra mahkota pun mengajak Jae pergi ke Istana Timur bersamanya. Ia memaklumi Jae kesulitan mencari Istana Timur karena istana memang sangat luas. Ia pun mengerti bahwa kakaknya adalah seorang pemilih, sehingga ia meminta Jae untuk menjaganya dan menjadi pelayan yang selalu melindunginya. Jae pun teringat dengan nasihat ayahnya dahulu yang melihat Jae memilih untuk berpakaian laki-laki agar bisa menolong orang-orang yang lemah dan miskin. Jae merasa benar dengan keputusannya saat itu karena menjadi perempuan di negeri ini masih sangat sulit untuk didengar aspirasi mereka. Sementara itu di tempat berbeda, Garam mendapatkan beberapa tes agar ia bisa lulus dan diterima sebagai murid oleh putra Perdana Menteri. Ia menunjukkan kekuatannya, berlari dan juga menguasai senjata untuk bela diri. Bahkan kemampuannya menangkap tikuslah yang akhirnya membuat putra Perdana Menteri ketakutan dan akhirnya menerima Garam. 고하게. 예, 마마. Kemudian sesampainya di Istana Timur, adik putra mahkota memperkenalkan Jae yang tidak sengaja ia temui saat kebingungan mencari Istana Timur. Putra mahkota tampak terkejut melihat Jae yang berhasil menemui dirinya dengan cara menyamar sebagai Qasim. Sementara itu di tempat berbeda, Han Song-un mulai mencari seorang petugas bernama Oh Man-sik yang bertanggung jawab atas kuas yang digunakan oleh putra mahkota saat acara persembahan kemarin. Namun rupanya, Oh Man-sik dan keluarganya sudah kabur sebulan yang lalu setelah menjual barang-barang pribadinya. Han Song-un kemudian pergi memeriksa tempat Oh Man-sik menjual barang-barangnya sebelum pergi meninggalkan rumahnya. Dan saat itu, Han Song-un melihat benda mahal terbuat dari kayu berbentuk kura-kura yang dijual oleh Oh Man-sik. Ia pun teringat benda tersebut adalah milik ayahnya.
Han Song-un mulai bingung apakah ayahnya berkaitan dengan kasus tersebut. Namun semua kecurigaannya kepada ayahnya membuatnya memilih untuk merahasiakan dan tidak melaporkan benda tersebut kepada putra mahkota. Dan di tempat berbeda, para Qasim putra mahkota mulai bertanya-tanya tentang sosok Jae yang begitu cepat menjadi Qasim baru putra mahkota. Mereka tidak menyangka putra mahkota mau menerima satu anggota Qasim baru. Kemudian saat Pangeran Myung-un juga pergi menemui putra mahkota mempersilahkan kedua adiknya jika ingin menjadikan Jae sebagai pelayan mereka. Namun Jae tentu menolaknya. Ia mengatakan ia ingin tetap di samping putra mahkota. Padahal kedua adik putra mahkota terlihat sangat kagum dengan kepribadian Jae. Dan saat itu putra mahkota memberi nama Gan Sodul pada Jae agar tidak ada yang mencurigai dirinya sebagai Qasim yang menyamar. Rupanya nama Qasim yang digunakan oleh Jae adalah seorang Qasim muda yang hidup sebagai yatim piatu dan telah hilang dalam banjir tahun lalu. Jae diperbolehkan menggunakan nama itu untuk sementara selama tinggal di istana sambil menunjukkan kemampuannya untuk memecahkan kasus-kasus dari putra mahkota. Dan putra mahkota nanti akan memutuskan membantu Jae setelah ia bisa membuktikan kemampuan yang ia miliki. Sementara itu, Han Song-un masih merasa ragu kepada ayahnya dalam keterlibatannya pada kasus teror kuas darah putra mahkota. Ia mencoba untuk menanyakan dan memberitahu hasil penyelidikannya terhadap Om Man-sik. Namun ia tidak memberitahu barang milik ayahnya yang ia temukan di tempat Om Man-sik. Menteri Kiri saat itu mengatakan bahwa putra mahkota masih berpeluang untuk digulingkan jika ia masih berperilaku sombong dan tidak menghormati dengan baik para menteri-menteri yang selama ini mendukungnya. Karena untuk menjadi seorang raja juga ditentukan oleh bawahan yang kuat dan mendukungnya. Bahkan Menteri Kiri juga menanamkan keraguan kepada putranya bahwa sekalipun ia adalah sahabat putra mahkota, namun belum tentu putra mahkota sangat mempercayai dirinya. Di tempat berbeda, Jae mulai malam ini dipersilakan untuk tinggal di ruangan belajar putra mahkota yang ada di balik perpustakaan pribadinya. Di tempat rahasia tersebut, selama ini putra mahkota melatih kemampuannya secara sembunyi-sembunyi hingga ia terlihat sangat layak dan mampu dan diakui sebagai putra mahkota yang cakap. Ia menyembunyikan luka dan trauma yang ia peroleh saat terkena panah di punggungnya. 니놈을 믿지 않아. 내 니놈을 제대로 지켜보고 있는 건 내 똑똑히 기억해두겠어. 그놈에게 내간 신분을 주시고 비밀의 방까지 내어주시는 Di tempat lain, putra mahkota mencoba memberikan pengertian kepada pengawalnya yang mulai cemburu dengan kehadiran Jae. Karena ia sebenarnya tidak terlalu percaya dengan Jae. Putra mahkota sendiri ia sudah memutuskan untuk memberikan Jae kesempatan dan membantunya karena Jae terlihat sangat jujur dan putus asa. Kemudian pagi harinya, karena semalam Jae tertidur pulas dan akhirnya pagi itu ia hampir terlambat pergi menyapa putra mahkota. Kemudian karena ia terlalu buru-buru, ia pun lupa memakai kaos kakinya. Qasim senior putra mahkota memarahinya, namun ia meminjamkan kaos kaki miliknya kepada Jae. Hari itu Jae pun melaksanakan tugas pertamanya untuk menyiapkan pakaian yang dikenakan putra mahkota. Dan putra mahkota yang terkenal angkuh itu pun bisa luluh dengan kelucuan Jae. Jae sangat berterima kasih dengan kebaikan putra mahkota yang memberinya makanan dan tempat tinggal. Ia pun masih ingat dengan pertemuan pertama mereka saat kecil dahulu. 일적에 우리 만난 적이 있습니다. 호되게당해 꼴이 이렇습니다. 도적을. 어머니, 제가 도둑을 잡아왔습니다. Saat Jae berpura-pura untuk menjadi bocah laki-laki yang menipu putra mahkota dan Han Song-un saat mereka berdua akan belajar menjadi murid Master Ming. Namun sejak kecil, putra mahkota dan Han Song-un sudah kagum dengan sosok Jae yang selalu membantu orang-orang miskin, sekalipun harus menyamar sebagai laki-laki. Dan saat itulah Jae sudah mulai jatuh cinta kepada Han Song-un. 훨씬 잘났지 않습니까? 인물 말이옵니다. 그래.
아주 잘 어울리는 한 쌍이로구나. Di tempat berbeda, seorang dayang dan prajurit kembali bertukar surat dan membahas tentang kehadiran Jae sebagai Kasim baru putra mahkota. Sementara itu, kepala prajurit yang ditugaskan Han So-eun untuk mencari Jae, ia pun memberikan satu sepatu Jae yang ditemukan di hutan sebelum Jae melarikan diri dan jatuh dari tebing. Namun beberapa prajurit yang menyusuri sungai tersebut menemukan bekas pakaian perempuan di sebuah gua dekat dengan sungai. Han Song-eun yang merasa putus asa akhirnya merasa memiliki harapan bahwa kemungkinan Jae masih hidup. 살아있어야만 한다. Ia kemudian menyuruh kepala prajurit tersebut untuk mencari keberadaan pria yang dirumorkan menjadi kekasih gelap Jae dan membawanya ke hadapannya. Han Song-eun sendiri masih sangat sedih mengingat betapa bahagianya ia saat menerima kabar bahwa ia dijodohkan dengan Jae, yaitu putri dari guru yang sangat ia kagumi. Di tempat berbeda, Garam menunjukkan kemajuan pesat dirinya saat mempelajari ilmu-ilmu forensik. Putra Perdana Menteri tentu sangat senang dan bangga dengan murid pertamanya itu. 찰나? Sementara itu, karena Jae yang polos dan ceplas-ceplos, ia membuat dua teman Kasimnya kesal karena Jae tidak sengaja mengingatkan mereka tentang kebiri. Mereka kemudian menyuruh Jae untuk melakukan pekerjaan bersih-bersihnya sendiri. Kemudian saat Jae memindahkan sebuah papan besar, ia hampir saja terkena kayu yang dipukul oleh Pangeran Myung-eun saat mereka bermain. Beruntunglah saat itu Han Song-eun menangkap kayu tersebut. Jae berterima kasih kepada Han Song-eun. Pangeran Myung-eun mengenalkan Jae sebagai Kasim baru putra mahkota. 처음 뵙습니다. Jae sendiri yang masih menyimpan perasaan kepada tunangannya itu, ia mencoba menutupi perasaan yang ia miliki. Karena ia sebenarnya masih berharap bisa bersatu dengan tunangannya itu suatu hari nanti. Namun sepertinya adik putra mahkota diam-diam menyimpan perasaan kepada Han Song-eun. Kemudian pengawal putra mahkota menyuruh Jae untuk ikut dengannya pergi ke klinik putra Perdana Menteri. Sambil membawa seorang jenazah pengawal istana yang ditugaskan putra mahkota untuk mengantar hadiah pernikahan ke kediaman Jae tempo hari. Dan saat itulah Jae akhirnya bertemu dengan Garam. Mereka berdua tentu sangat senang bisa dipertemukan kembali. Untuk sementara waktu, Jae diminta membantu penyelidikan tentang mayat tersebut sampai putra Perdana Menteri menemukan penyebab kematian mayat itu. Di tempat berbeda, setelah selesai berlatih bela diri dengan para prajuritnya dan memarahi mereka karena dirasa masih kurang bertenaga saat melawan dirinya, putra mahkota kemudian memberi mereka hadiah. Putra mahkota memang pribadi yang dingin dan menakutkan, namun ia sebenarnya adalah seseorang yang sangat peduli kepada orang lain. Kemudian, setelah memeriksa mayat pengawal yang diantar oleh Jae tadi, putra Perdana Menteri yakin bahwa pengawal tersebut mati karena racun pada anak panah yang mengenai dadanya. Dan racun tersebut sama seperti racun pada panah yang mengenai putra mahkota setahun yang lalu. Di tempat berbeda, Han Song-eun melaporkan penyelidikannya terhadap Om Han-sik. Ia mengatakan tidak banyak menemukan hal mencurigakan. Ia bahkan sengaja menutupi benda milik ayahnya yang ia temukan di kediaman Om Han-sik. Kemudian Jae berpamitan kepada Garam. Ia sangat berterima kasih karena pengabdian Garam selama ini. Dan sampai sekarang, Garam masih membantunya untuk mengungkap kematian keluarga Jae. Kemudian malam harinya Jae mendiskusikan tentang mayat pengawal yang telah diperiksa tadi, tentang racun yang sama yang melukai putra mahkota dahulu. Dan Jae menduga pengawal tersebut dibunuh saat dalam perjalanan ke rumahnya. Kemudian pelaku menggantikan pengawal tersebut untuk pergi ke rumahnya Jae mengantarkan surat yang sengaja ia berikan kepada ayah Jae. Namun Jae masih tidak bisa mengingat wajah pengawal tersebut. Putra mahkota sendiri juga tidak begitu mengingat kejadian di tahun kematian kakaknya. Dan sejak itu, ia dituduh sebagai pembunuh kakaknya sendiri karena mengincar takhta miliknya. Namun, Jae dan ayahnya yakin putra mahkota bukanlah pembunuh dari putra mahkota dahulu.
Di tempat berbeda, karena masih ragu dengan ayahnya, Han Song-un pun menemuinya. Ia menanyakan tentang barang milik ayahnya yang ada pada Om Man-sik. Rupanya, barang mahal yang dimiliki oleh Om Man-sik bukanlah milik Menteri Han, karena benda tersebut adalah pemberian dari tamu pejabat untuk 3 orang menteri di istana, termasuk ayah dari Han Song-un sendiri. Menteri Han sendiri justru merasa kecewa karena putranya memilih untuk menyembunyikan hal yang sudah ia temukan dari putra mahkota, hanya karena ia mengkhawatirkan ayahnya sendiri. Malam itu Han Song-un mencoba untuk memikirkan siapa pemilik barang antik yang dimiliki oleh Om Man-sik. Sebagai harga atas kelicikannya membuat teror kuas berdarah kepada putra mahkota. Di tempat berbeda, putra mahkota menyuruh Jae untuk mengikuti kelas pembahasan kasus yang akan dipimpin oleh Han Song-un esok hari. Jae tentu masih memiliki perasaan canggung untuk bertemu dengan tunangannya, namun ia akan mengikuti kelas tersebut dengan sebaik-baiknya. Malam itu, sambil mempelajari kasus pembunuhan yang akan dibahas esok hari, Jae kembali teringat dengan kenangannya tentang betapa bahagianya saat ia mendapatkan kado sepatu cantik dari tunangannya dan juga surat romantis yang begitu membahagiakan untuknya. 어쩜 꼭 맞네. 비단길 같습니다. Kemudian keesokan harinya, dengan persiapan yang matang, Han Song-un memulai kelasnya. Ia membahas tentang 3 kasus pembunuhan misterius 3 pria tua yang terjadi akhir-akhir ini. Ia menduga kasus tersebut adalah pembunuhan berantai yang menargetkan pria tua yang mempercayai ramalan. Kemudian setelah mempelajari kondisi mayat dan jejak yang ditinggalkan pada tubuh mayat tersebut, ia menduga pembunuhan keempat akan terjadi di wilayah timur, sesuai dengan pola mata angin yang cocok dengan jejak pelaku. Setelah Han Song-un menjelaskan analisisnya, putra mahkota meminta Jae untuk memberikan argumennya. Hal tersebut tentu membuat para menteri dan yang lainnya bertanya-tanya tentang sosok Jae yang dibanggakan oleh putra mahkota. 바로 그 충문의 비밀을 풀었소. 소인도 이 사건이 연쇄살인이라 생각합니다. Dan saat itu, dengan mengumpulkan tekadnya, Jae pun menyampaikan argumennya. Ia sepakat dengan analisis yang telah dijelaskan oleh Han Song-un, namun ia tidak sependapat tentang kemungkinan korban keempat. Karena Jae merasa pembunuhan berencana itu tidak menggunakan pola mata angin. Jae meminta waktu untuk mengidentifikasi mayat kedua dan ketiga sekali lagi, agar ia bisa menemukan petunjuk korban keempat. Karena Jae yakin pelaku menggunakan pola tanggal dari sebuah buku di mana pembunuhan keempat adalah 6 hari lagi. 대로라면 다음 길일은 엿새 후구나. 아직 표적이 될 자를 특정할 수 없습니다. 그래서 추가 조사가 필요. Han Song-un terlihat kesal karena analisisnya dibantah oleh seorang Qasim. Ia meminta putra mahkota untuk menerima saran darinya tentang penjagaan para lansia di wilayah timur untuk mengantisipasi korban keempat yang akan berjatuhan. Dan secara adil, karena putra mahkota juga mempercayai analisis dari Jae, ia pun memberi kesempatan Jae untuk menyelidiki mayat sekali lagi agar bisa mendapatkan petunjuk tentang korban keempat. Sementara itu, Han Song-un tetap diberikan kepercayaan dan pasukan untuk berjaga di wilayah timur. Setelah kelas selesai, Menteri Kanan mulai menyindir Han Song-un karena ia dikalahkan oleh seorang Qasim rendahan. Sementara itu, Jae terlihat sangat bersemangat dan bahagia karena ia mendapatkan hadiah apel dari putra mahkota sebagai bentuk apresiasi pada kecerdasan Jae. Kemudian Menteri Kanan yang sangat penasaran dengan sosok Jae, ia pun menugaskan pengawalnya untuk mencari tahu semua informasi tentang Qasim Go-sundol. Dan di tempat berbeda, Menteri Han menyuruh putranya untuk berhasil menangkap pelaku pembunuhan berantai tersebut agar ia tidak disepelekan karena telah kalah dari seorang Qasim rendahan. 순돌이 어떤 놈인지 알아보라 이르거라. 예. 머리가 되지 말걸. 너한테 싸가지 없다고 혼자 말한 것도 취소한다. 정 맛있었습니다. 떨어진 거